Salam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya pada hari ini kita tetap ada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai di ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan, kita harus menyadari bahwa kita orang berdosa. Yang saya lakukan adalah setiap mendengar firman, setiap berurusan dengan Tuhan, saya posisikan diri saya sebagai pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan bukan pasien rawat inap, tetapi pasien rawat jalan. Dan ini berlangsung terus-menerus selama saya hidup di dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena keselamatan adalah sebuah proses. Proses untuk segambar dengan Kristus dan proses untuk sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Keselamatan adalah sebuah proses pertobatan, proses pengudusan, proses penyucian, proses pembenaran. Karena tidak cukup kita memiliki status dari Kristus ketika Kristus menyatakan kita sebagai orang benar, menyatakan kita sebagai orang kudus, tetapi kita harus mengalami proses untuk berkeadaan seperti orang kudus, dan itu berlangsung setiap hari sampai kita mencapai garis akhir adalah kematian. Jadi saya posisikan diri saya sebagai pasien rawat jalan yang setiap hari ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, saya minta Roh Kudus, hadirat Tuhan, merawat hati saya, batin saya untuk memiliki batin yang bersih, hati yang tulus di dalam melayani pekerjaannya, memiliki hidup yang kudus. Ketika saya berurusan dengan firman pun demikian. Ketika saya berurusan dengan Kristus pun demikian. Setiap hari ada kemajuan, yaitu apa? Mulai lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk apa? Mempersoalkan kehidupan kekal di bumi dan di surga. Memperkerakan hidup yang kekal kepada Allah yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Mengapa orang Farisi, nggak semua ya, tetapi ada. Mengapa orang Farisi itu tidak bisa mengalami pertobatan? Pertobatan. Ya. Ada orang Farisi yang menerima Yesus, ada juga orang Farisi yang menolak Yesus. Ya. Kita melihat bahwa Farisi ini adalah sebuah kelompok. Bukan kelompok yang terbuka terhadap orang berdosa, ya, tetapi kelompok yang tertutup terhadap orang berdosa. Nah, mereka kelompok yang tertutup terhadap orang berdosa. Berbeda dengan Yesus. Berbeda dengan Yesus. Yesus membuka diri. Membuka diri untuk apa? Merangkul orang berdosa. Karena untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya selama hidup tidak hanya dia merangkul, tetapi kemudian menebus orang berdosa. Oleh sebab itu, ketika Yesus tampil, banyak orang yang mengikut Yesus. Dan orang-orang yang mengikut Yesus, kalau kita lihat dalam khotbah di bukit, itu adalah orang-orang yang mengikut orang Farisi. Mereka orang-orang yang rajin datang ke bait Allah, ke bait suci. Tetapi kenapa mereka tinggalkan orang Farisi? Kenapa? Dan orang Farisi terasa begitu hadirnya Yesus, mereka kehilangan pengikut. Karena Yesus tampil dengan ajaran yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang Farisi. Mengapa demikian? Nah, kita lihat kalau di ayat yang ke-13 ya, yang dipersoalkan oleh orang Farisi itu hanya persembahan, persepuluhan. Jadi, pemungut cukai, orang-orang berduit pada zaman itu telah menjadi sapi perah. Menjadi sapi perah bagi orang Farisi. Ya, mereka membuka diri terhadap orang berdosa hanya berurusan dengan apa? Persembahan. Persembahan. Tetapi dosa orang berdosa mereka abaikan. Kenapa? Kenapa? Karena mereka takut tertular. Dan mereka memposisikan diri sebagai orang yang benar. Jadi mereka mengutamakan persembahan daripada belas kasihan. Oleh sebab itu dalam ayat 13 ya, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang dikehendaki oleh orang Farisi terhadap pemungut cukai, orang yang memiliki uang pada waktu itu, adalah persembahan, persepuluhan. Tetapi mereka tidak memiliki belas kasihan. Mereka tidak memiliki belas kasihan. Jadi orang-orang yang berduit pada waktu itu ya menjadi sapi perah. Oleh sebab itu, dalam Yohanes dicatat Tuhan mengobrak-abrik bait Allah, meja para penjual. Para penjual. Menukar uang, ya. Karena bait Allah telah menjadi sarang penyamun, yaitu yang Tuhan katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Inilah yang membuat orang Farisi gagal untuk membangun hubungan dengan orang berdosa. Mereka tidak memiliki pendekatan pelayanan yang didorong, digairahkan, yang berbasis pada belas kasihan. Tetapi semangat pelayanan mereka itu apa? Dimotivasi, disemangati oleh apa?
persembahan oleh uang. Oleh uang. Mereka tidak memiliki belas kasihan, yaitu ketika mereka melihat orang berdosa, bukan sebagai objek dari belas kasihan Allah, tetapi sebagai objek mereka menerapkan hukum mereka. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Yang berzina dirajam batu, yang mencuri dipotong tangannya. Tetapi ketika Yesus hadir, dia melihat pemungut cukai orang berdosa, bukan melihat sebagai objek untuk tercurahnya murka Allah, tetapi sebagai objek dari belas kasihan Allah. Objek dari keselamatan Allah. Inilah yang membuat orang Farisi meradang ketika Yesus hadir. Ya, meradang. Karena pendekatan pelayanan Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dia bersentuhan dengan orang berdosa, pemungut cukai. Tetap dia sebagai manusia yang kudus, suci, tanpa dosa, tidak tertular oleh dosa orang berdosa pada saat dia berurusan dengan orang berdosa, bersentuhan dengan orang berdosa, pada saat dia makan dengan pemungut cukai di rumah Matius. Di situ ada orang-orang berdosa, ya, yang makan bersama Yesus. Tetapi orang Farisi melihat orang berdosa, mereka takut tertular. Dan mereka nggak mau bersentuhan. Kesalahan orang pada waktu itu dijadikan sebagai objek untuk mereka menerapkan hukum Taurat. Ini kegagalan terbesar di dalam pelayanan orang Farisi. Karena mereka menutup diri dan membatasi diri terhadap orang berdosa, akhirnya apa? Mereka gagal membangun hubungan. Hubungan. Yang ada, mereka menciptakan konflik, permusuhan dengan orang berdosa. Karena mereka menganggap diri paling benar. Di dalam perumpamaan tentang 100 ekor domba, ya, sang gembala meninggalkan 99 ekor dan mencari 1 ekor yang tersesat. Ini perumpamaan. 99 ekor berbicara tentang 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Catatan Lukas. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan dan mencari 1 orang yang berdosa yang tersesat. Ya, karena mereka merasa benar dan membenarkan diri, oleh sebab itu, ya namanya orang udah benar, udah suci, udah kudus, ya ngapain lagi bertobat? Bertobat itu kan hanya untuk orang berdosa. Bertobat itu kan cuma urusan pemungut cukai, penjina, pecabul, pencuri, pembunuh. Nah kita nggak pernah bercabul, nggak pernah membunuh, nggak pernah mencuri. Tapi Tuhan Yesus katakan, ketika engkau melihat seorang wanita dan timbul keinginanmu untuk tidur, engkau telah berzina di dalam hati.
Ini kegagalan terbesar dalam pelayanan kalau kita bicara hari ini, itu apa? Ketika kita gagal membangun hubungan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka gagal membangun hubungan. Membangun hubungan dengan orang berdosa. Kenapa gagal? Kenapa nggak mau? Kenapa menutup diri? Kenapa membatasi diri? Ya karena mereka orang benar. Takut kekudusan mereka, kesucian mereka tertular. Tertular oleh dosa yang dimiliki oleh pemungut cukai, dosa yang dimiliki oleh orang berdosa, takut tertular. Najis, jangan bersentuhan, najis. Padahal dosa itu persoalan sikap hati. Inti dosa itu bukan di fisik, di tubuh. Bukan. Tetapi dalam hati, dalam pikiran, dalam dalam roh. Jadi mereka gagal membangun hubungan. Berbeda dengan Yesus. Sebelum Yesus datang, pemungut cukai, orang berdosa, menjadi objek dari polisi moral ini. Dipasarkan dimanapun mereka berada. Ini polisi moral. Mereka cuma mencari kesalahan orang supaya bisa menerapkan hukum mereka. Yang berzina dirajam batu, yang mencuri dipotong tangan. Jadi ketika berhadapan jadi ketika pemungut cukai, orang berdosa, berhadapan melihat wajah orang Farisi, mereka cuma lihat apa? Mereka cuma lihat apa? Dosa dan penghakiman. Wajah-wajah penghakim yang suka menghakimi, yang suka menghukum orang berdosa. Sebab itu ketika Yesus hadir, dia menjumpai pemungut cukai. Dia menjumpai orang berdosa. Dia berkata kepada wanita yang kedapatan berzina, dan ini pekerjaan dari orang Farisi untuk menjebak Yesus, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Luar biasa. Cara pendekatan Yesus untuk merangkul orang berdosa berbeda dengan cara pendekatan orang Farisi. Bukan merangkul, tetapi mereka menendang orang berdosa. Loh kenapa? Karena gak ada belas kasihan. Gak ada belas kasihan. Belas kasihan. You mau berdosa seperti apapun, itu urusan you. Yang penting perpuluhan masuk. Yang penting persembahan masuk. Gua nggak mau tahu tentang dosa yang you lakukan. Ya, yang penting perpuluhan, yang penting persembahan. Kira-kira seperti itu pemahaman orang Farisi tentang pelayanan. Dan ketika Yesus melakukan sebuah gerakan, sebuah keputusan, sebuah pendekatan, mencari, memanggil, merangkul dan bersama dengan orang berdosa, orang Farisi merasa keberatan. Mengapa guru mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena mereka nggak pernah melakukan seperti itu. Mereka nggak pernah melakukan seperti itu. Mereka tidak mau berfellowship. Yesus ini berfellowship dengan orang berdosa. Ya, makan dengan orang berdosa. Mungkin sambil makan, Yesus menceritakan berita keselamatan bagi mereka. Ya kan? Sambil makan. Fellowship. Sambil makan. Ngobrol tentang keselamatan seperti yang kita lakukan ketika kita makan bersama-sama dengan saudara seiman kita. Ya. Ada fungsi ganda, ada keuntungan. Ya. Untuk makanan fisik juga makanan rohani. Di meja makan kita berfellowship.
sambil ngobrol, sambil tanya, menguatkan, menghibur. Kita berbicara bagaimana supaya Injil bisa menjangkau daerah. Kita berbicara bagaimana supaya orang yang sakit sembuh, orang yang berdosa diampuni, orang yang terikat dibebaskan, dilepaskan. Kita berbicara bagaimana supaya keluarga ini dipulihkan, anak ini dibebaskan dari kata narkoba, narkotik, dari pornografi. Nah itu. Kalau saya aplikasikan dalam hidup kita hari-hari, ketika Yesus berfellowship dengan orang berdosa, dan ketika kita berfellowship dengan orang berdosa di meja makan dalam pelayanan, ya kan? Yang namanya konseling itu kan tidak hanya di gereja. Amin. Tidak hanya di gereja. Tapi orang yang mau ngobrol dengan kita, mau tanya-tanya tentang kebenaran, kita ajak dia makan, ya, sambil ngobrol firman Tuhan. Dan ini nggak pernah dilakukan oleh orang Farisi. Nah, nggak pernah dilakukan oleh Farisi. Coba lihat keempat Injil. Ada nggak orang Farisi makan bersama dengan pemungut cukai, makan bersama dengan orang berdosa? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita lihat cara Yesus merangkul, mendekati, dan memanusiakan manusia. Memanusiakan orang berdosa. Menempatkan orang berdosa. Ya, menempatkan, memulihkan orang berdosa. Amin. Dan itu gak bisa dilakukan oleh orang Farisi. Mereka keberatan. Jadi pemahaman mereka ini seperti ini. Yesus itu kudus, makan dengan orang berdosa. Ya, nantinya kekudusannya tercemar dong. Pemahaman itu yang mereka pegang selama ini. Kita ini kelompok kudus. Komunitas kudus. Komunitas orang benar, orang suci. Jadi kalau bersentuhan dengan wanita yang berzina, aduh, jangan. Nanti kekudusan saya, kesucian saya tercemar. Nanti kalau makan di rumah orang berdosa, rumah pemungut cukai, jangan. Apa kata orang? Kalau hari ini, apa kata jemaat? Pendetaku makan dengan orang berdosa. Justru itu kesempatan untuk apa? Bawa Injil. Amin. Untuk mendaratkan Injil, nggak perlu cara secara formal. Di gereja, di ruang gereja, di mimbar gereja, liturgi di gereja. Nggak kayak gitu. Untuk mendaratkan Injil kepada orang berdosa, lewat cara-cara yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi orang berdosa itu pas dia lagi betul-betul nggak punya uang. Makan juga susah. Coba. Ketika kita ajak dia makan, fisiknya kita kenyangkan, rohnya kita sembuhkan, kita pulihkan, kita bebaskan oleh firman dalam nama Yesus. Luar biasa enggak? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi cara pelayanan Yesus itu luar biasa. Dia tidak mendapat tempat di bait Allah. Dia menguasai bait Allah adalah orang Farisi, pemungut cukai, tokoh agama, mahkamah agama. Yesus tidak mendapat tempat di bait Allah. Tetapi dia bergerak dari rumah ke rumah. Dari orang per orang, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dampaknya lebih luar biasa. Orang Farisi tidak bisa keluar dari kenyamanan dan kemapaman. Mereka sudah terbelenggu dalam kenyamanan bait suci. Mereka sudah terbelenggu dalam liturgi bait suci.
Mereka sudah terbelenggu dalam pemahaman bahwa mereka orang benar. Oleh sebab itu tidak heran mereka melihat orang berdosa sebagai objek dari penerapan hukum mereka. Dan orang berdosa melihat wajah orang Farisi sebagai orang yang kerjanya cuma menghakimi, menghukum, menyiksa orang berdosa. Begitu mereka ketemu Yesus, luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita terapkan pelayanan Yesus ini dalam pelayanan kita dari hari lepas hari, saya percaya mungkin kita nggak pintar teologi, kita nggak pintar menjelaskan siapa itu Yesus, tapi pendekatan kita terhadap orang-orang yang berdosa itu lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada khotbah yang kita anggap khotbah yang jempolan. Dan dunia butuh cara-cara seperti yang Yesus lakukan. Dunia butuh cara-cara Yesus lakukan. Dia tidak mendapat tempat di bait Allah, karena bait Allah telah dikuasai oleh orang Farisi. Oleh sebab itu dia bergerak, dia bergerilya dari satu orang ke satu orang, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Yang penting kerajaan Allah bisa diberitakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pelayanan itu luas loh. Pelayanan itu luas. Ladang Tuhan itu luas. Ladang Tuhan itu luas. Gedung gereja itu tempat pertemuan. Tetapi untuk menabur Injil tidak hanya di gereja, di luar gereja. Kita bergerak. Bukan sebagai kelompok yang eksklusif, tapi terbuka. Merangkul, membangun sebuah hubungan. Jadi kata yang penting dalam keselamatan cuma satu, yaitu hubungan. Dan orang Farisi gagal membangun hubungan, tapi Yesus berhasil membangun hubungan. Kenapa? Hubungan. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia membuat manusia mengalami kematian rohani. Yang namanya orang yang mati rohani tidak mungkin mereka bisa mencari Allah. Tidak mungkin. Tapi manusia punya otak. Iya, manusia punya otak. Tetapi manusia tidak lagi memikirkan tentang Allah. Tidak lagi memahami rencana Allah dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, Firman menjadi manusia. Datang ke dunia untuk bersentuhan dengan orang berdosa. Mencari orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Kata mencari dan juga menyelamatkan, membawa pulang. Ini kata kuncinya itu apa? Penebusan. Kalau hanya untuk mencari dan membawa pulang ke dalam gereja, maka firman Allah tidak harus menjadi manusia. Cukup nabi-nabi saja. Cukup nabi-nabi yang bernubuat tentang kelahiran Kristus. Nah, masalahnya, kalau bicara dosa ini bicara penebusan. Dan untuk menebus manusia, dua hal. Harus manusia. Untuk menembus manusia harus ada satu manusia. Kemudian manusia itu nggak boleh ada dosa. Karena apa? Karena dia menebus orang berdosa. Oleh sebab itu, dua hal. Menebus manusia harus manusia. Dan kedua,
manusia yang menjadi penebus itu harus suci. Kenapa? Karena dia menebus orang berdosa. Dan dua kualifikasi ini hanya kita jumpai di dalam Yesus. Amin. Yesus tidak merasa malu, tidak merasa keberatan. Dia ada di rumah Matius pemungut cukai, makan bersama-sama dengan orang berdosa. Karena untuk itulah ia datang. Ia mencari, mengumpulkan mereka, kemudian menyampaikan berita keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Matius bertobat karena waktu Yesus panggil dia tinggalkan profesinya, kemudian ikut Yesus, dan dia salah satu dari murid. Ya, dia salah satu dari kelompok 12. Berbeda dengan orang Farisi. Bahkan mereka keberatan. Oleh sebab itu Yesus katakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Orang sakit. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Yang sakit di sini adalah Matius. Yang sakit di sini adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Dan mereka butuh tabib. Bukan fisiknya yang sakit, bukan keuangan yang sakit. Tidak. Yang sakit adalah roh mereka, jiwa mereka. Karena roh mereka sakit, mereka nggak bisa mencari Allah. Oleh sebab itu, firman menjadi manusia, supaya datang menyembuhkan orang-orang yang rohnya sakit. Orang yang sakit adalah Matius pemungut cukai. Orang yang sakit ini adalah apa? Orang berdosa. Ini orang yang sakit. Karena mereka sadar mereka sakit. Oleh sebab itu mereka butuh tabib. Mereka bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan saya percaya di rumah Matiuslah terjadi kebangunan rohani. Di rumah Matiuslah terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Di rumah Matiuslah orang-orang yang rohnya sakit, jiwanya sakit, batinnya sakit, mereka disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus tinggalkan rumah Matius, mereka mengalami kesembuhan. Karena mereka sadar mereka sakit. Bukan fisiknya yang sakit, roh yang sakit. Roh mereka sakit karena mereka sadar mereka orang berdosa. Bukan orang benar, orang yang membenarkan diri. Dan pada saat mereka jumpa Yesus, Bapak Ibu, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Berbeda dengan orang Farisi. Ya. Mereka menganggap diri mereka sehat. Sehat secara spiritual. Mereka menganggap roh mereka sehat, hati mereka sehat, jiwa mereka sehat, batin mereka sehat. Perasaan mereka sehat, kehendak mereka sehat. Mereka menganggap manusia dalam, batinnya mereka sehat. Padahal ini mereka orang-orang yang sakit. Yang Tuhan katakan kamu bagaikan kubur yang cat putih. Tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Dan itulah gambaran rohani orang Farisi. Tampilan luarnya mantap. Berjubah, bersorban. Berdoa di pinggir jalan.
Tetapi wajah batinnya mereka, manusia dalam mereka itu kotor, sakit. Dan mereka tinggalkan tempat itu. Atau pada waktu Yesus berpisah dengan orang Farisi, mereka tetap sakit. Sebelum berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus makan dengan pemungut cukai, mereka sudah sakit. Dan seharusnya itu sebuah momentum bagi mereka untuk mengalami kesembuhan rohani, seperti apa dialami oleh Matius dan orang berdosa. Tapi momentum itu hilang. Kenapa? Kenapa? Mereka tidak menyadari mereka sakit. Mereka sehat. Padahal mereka sakit. Di pandangan Yesus, mereka ini orang-orang yang sakit. Mereka orang-orang yang sakit. Karena mereka sakit, mereka membenci orang berdosa. Karena mereka sakit. Matius dan orang berdosa berpisah dengan Yesus dengan mengalami kesembuhan spiritual. Tetapi ketika Yesus meninggalkan rumah Matius, orang-orang Farisi sudah sakit tambah sakit. Sakit kronis. Rohnya mereka itu sakit kronis. Mereka sudah berada di dalam penyakit terminal. Kronis, roh mereka itu sudah sakit kronis, sudah mengalami kematian rohani. Tetapi menganggap diri sehat, menganggap diri benar. Oleh sebab itu tadi saya katakan, 99 orang benar Yesus tinggalkan. Kenapa? Mereka nggak butuh pertobatan. Justru lewat pertobatan itulah mereka mengalami pemulihan rohani, kesembuhan rohani oleh bilur-bilur Yesus. Roh mereka yang sakit seharusnya disembuhkan Tuhan. Tetapi yang mengalami kuasa bilur Yesus adalah siapa? Matius pemungut cukai dan teman-teman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang namanya pemulihan itu kan berlangsung seumur hidup. Seumur hidup. Oleh sebab itu, ini yang saya lakukan. Ini yang saya terapkan dalam kehidupan saya. Supaya roh saya yang sakit disembuhkan. Jiwa saya yang sakit disembuhkan. Perasaan kehendak saya yang sakit disembuhkan. Karakter saya yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan tiap hari dipulihkan. Sampai saya mencapai garis akhir, itu kematian. Baru saya berhenti mengalami pemulihan. Karena keselamatan adalah sebuah proses. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini harus berlangsung terus menerus. Oleh sebab itu saya posisikan diri saya sebagai pasien rawat jalan. Amen. Pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan. Kalau dalam dunia medis, pengertian dari pasien rawat jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk tujuan pengamatan. Ketika saya berjumpa dengan firman, itu juga bertujuan supaya apa? Saya menjadikan firman Tuhan itu sebagai cermin. Sebagai cermin.
untuk melihat betapa kotornya, tercemarnya wajah batinnya saya. Wajah batinnya saya. Saya amati terus. Setiap baca firman, amati terus, amati terus, amati terus. Gimana? Apakah kesabaran saya sudah ada peningkatan bila dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu? Apakah progresivitas kesetiaan saya sudah bertambah? Ketaatan saya sudah bertambah tiap hari? Apakah pengabdian saya sudah bertambah? Kesombongan makin berkurang, rendah hati bertambah? Nah, jadi setiap kita dengar firman, kita harus jadikan firman itu sebagai cermin untuk kita mengamati. Jangan mengamati wajah orang, kesalahan orang. Jangan. Tapi amatilah wajah rohani kita, wajah batinia kita. Rusaknya karakter kita. Rusaknya kesabaran, kesetiaan, ketaatan. Penguasaan diri, lemahnya penguasaan diri kita. Amatilah, lihat dalam cermin firman Tuhan. Dan setiap hari kita bercermin. Supaya kita nggak lupa wajah batinnya kita. Artinya apa? Kita tahu ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Amin. Yang selanjutnya, pasien rawat jalan adalah pelayanan medis kepada pasien untuk apa? Tujuan diagnosis. Artinya, penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya. Ya. Jadi kita menjadikan firman Tuhan itu, kita mendiagnosis diri kita ketika kita baca firman. Iya. Kita mulai tahu gejala-gejala. Oh iya. Kenapa ya saya kok iri hati? Harus tahu gejalanya. Amin. Harus tahu ketika tidak dengar firman. Kita harus tahu. Oh iya. Kenapa ya saya iri hati kepada orang itu? Kenapa ya? Kok saya mudah iri hati, mudah marah, mudah tersinggung? Itu mendiagnosis. Tidak hanya tahu mengapa saya mudah marah, mengapa saya mudah iri hati, tersinggung. Tetapi ada solusi. Ada solusi. Ada solusi. Oh iya, saya iri hati kenapa? Karena saya nggak bisa menerima orang itu lebih hebat dari saya. Ini contoh. Oh, orang itu lebih ganteng dari saya. Kita iri hati kan kita tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Kan Tuhan katakan tadi tabib. Siapa tabib? Itu Yesus. Yesus. Yesus itu adalah firman. Amin. Kebenaran yang tertulis firman. Kebenaran yang figuratif yaitu apa? Yesus. Jadi kita jumpa Yesus, itu kita sedang memberi diri kita diamati. Nah, oleh sebab itu jujur, membuka diri. Saya sering katakan kepada Tuhan, ya saya telanjang di hadapan. Tidak ada yang tersembunyi. Jika apa yang saya anggap baik, namun itu tidak baik dan melukai perasaanmu dan orang lain, Tuhan ampuni. Jika apa yang saya anggap benar, namun di pandangan matamu itu menjijikkan, ampuni saya. Jika ada sesuatu yang tersembunyi yang aku nggak tahu, tapi itu Tuhan tahu dan melukai perasaanmu, melukai orang lain, ampuni saya.
Jadi pasien rawat jalan tidak akan memiliki dampak yang luas kalau dia nggak jujur dengan apa yang ia alami. Kan waktu kita depan dokter, kita kan didiagnosis, ditanya ini. Sakitnya gimana bu, darahnya gimana, tekanan darahnya gimana. Jujur di hadapan dokter. Nah, kita jujur di hadapan dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yaitu Yesus. Yang Maha tahu, memang Yesus tahu keadaan kita. Tetapi kenapa kita perlu jujur, terbuka, dan mengaku? Supaya kita juga mau terlibat dengan pemulihan karakter kita. Perlu terlibat. Yesus tahu, tapi juga kita harus jujur. Supaya kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Dan kita mau terlibat untuk pemulihan roh kita yang sakit. Nah, oleh sebab itu perlu ada waktu antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Ya. Perlu ada waktu. Di gereja kita dengar firman. Di rumah juga kita melakukan perenungan. Perenungan. Tidak hanya ada diagnosis, penentuan jenis penyakit dan cara meneliti. Tapi juga ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada pengobatan. Ada obat yang diberikan oleh Yesus supaya kita sembuh dari roh kita. Bangkit dari kematian rohani kita. Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita adalah setia dan adil. Oleh bilur-bilur Yesus. Jadi bilur Yesus ini bukan untuk kesembuhan jasmani, tidak. Bilur Yesus ini untuk kesembuhan rohani. Roh yang mati, roh yang sakit, jiwa yang sakit, batin yang sakit, percaya oleh bilur-bilur Yesus. Sudah disembuhkan. Ada pengamatan, ada diagnosis, ada pengobatan, ada rehabilitasi. Itu apa? Pemulihan. Rehabilitasi itu untuk pemulihan. Amin. Pemulihan yang berlangsung terus-menerus di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi selama kita posisikan diri kita ketika berjumpa firman, mendengar firman, kita posisikan diri kita sebagai orang benar. Sampai mati pun kita tidak akan mengalami kesembuhan roh. Kenapa? Karena pandangan kita tentang diri kita orang benar, itu membatasi, menghalangi pekerjaan Roh Kudus dengan tujuan untuk menginsafkan dosa kita. Ketika kita orang benar, saya nggak salah, itu membatasi pekerjaan Roh Kudus dan akan sia-sia, akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. 2 jam di gereja, di persekutuan doa, dengar firman Tuhan, tetapi selalu posisikan diri sebagai orang benar. Bukan berarti kita hidup dalam rasa bersalah terus. Kita harus percaya ketika kita mengaku dosa kita sudah diampuni. Tapi kalau bicara urusan hati, urusan batin, kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, kita datanglah kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Melihat dan terbuka. Amin.
Jadi untuk mengalami kesembuhan roh, kita harus posisikan diri kita sebagai pasien yang rawat jalan. Rawat jalan. Setiap kita dengar firman, setiap hari dengar firman, entah yang kita dengar di gereja, di persekutuan, maupun yang kita dengar karena kita baca sendiri. Jangan hanya baca dan berlalu begitu saja. Tapi bacalah firman untuk mengamati siapa diri kita depan firman. Bacalah firman untuk mendiagnosis kenapa saya iri hati, kenapa saya jatuh dalam perzinahan, kenapa saya menjadi seorang yang alkoholik, kenapa saya mudah marah. Tidak hanya ada diagnosis, tapi kita juga diberikan obat, solusi. Oleh bilur Yesus, oleh firman, oleh Roh Kudus. Untuk apa? Direhab, rehabilitasi, dipulihkan terus. Pulihkan terus. Sampai betul-betul kita nggak bisa berbuat dosa sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Sampai betul-betul kita nggak bisa marah sekalipun ada kesempatan untuk marah. Dan ini perjuangan yang berat. Tetapi kalau kita menyadari, kita adalah orang yang setiap hari dirawat oleh Tuhan, maka kita akan mencapai level tersebut. Ingat, hanya orang yang sakit yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Kalau kita anggap kita sehat terus, kita nggak butuh Yesus. Justru pada saat kita menganggap kita sehat, roh kita sehat, sesungguhnya kita sudah berada pada posisi sebagai orang yang sakit. Dan seharusnya setiap hari kita butuh tabib, kita butuh Yesus, sehingga ada perubahan. Yang selama ini persembahan lancar, dosa juga lancar. Perpuluhan lancar, dosa juga lancar. Pelayanan lancar, dosa juga lancar. Pengabdian lancar, dosa juga lancar. Sekarang, karena di dalam diri kita ada kasih Allah, ada belas kasihan Allah. Yang kita lihat lagi, kita nggak boleh sogok Tuhan dengan persembahan kita. Sogok Tuhan, kasih persembahan. Supaya Tuhan gak marah kita karena kita buat dosa. Karena apa? Ketika kita buat dosa, tidak boleh seperti itu. Yang Tuhan butuhkan dari hidup kita bukan persembahan. Ada belas kasihan. Kita akan memiliki belas kasihan, memiliki kasih Allah. Ketika apa? Ada pemulihan dalam diri kita. Sehingga kita melihat orang-orang yang berdosa. Kita juga orang berdosa dulu. Tapi hari ini kita sudah dipulihkan. Bukan lagi sebagai objek kebencian kita. Tetapi sebagai jangkauan kasih karunia. Jangkauan anugerah Allah. Jangkauan kasih Allah. Jangkauan belas kasihan Allah. Amin. Tuhan berkati.